Hidayah bisa datang melalui cara apa saja, kapan saja, dan kepada siapa saja atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang yang melalui jalan berliku saat memutuskan untuk menjadi mualaf. Dan bisa jadi banyak yang menentang keputusan itu. Seperti yang dialami Dr. Karissa Grani. Saat ia memutuskan untuk menjadi mualaf, ketika yakin dan teguh dengan pilihannya, siapa sangka, Karissa justru mendapatkan perlakuan tak pantas dari sang suami. Kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami bahkan membuat polisi sampai turun tangan. Hidayah dan kejadian itu bermula ketika pandemi COVID-19 menyerang dunia. Karissa mengaku mulai tertarik dengan Islam, ketika diwajibkan menggunakan masker saat pandemi. Menurutnya, menggunakan masker setiap hari itu seperti seorang wanita muslim yang mengenakan cadar. Pandemi juga membuat orang menjaga jarak dan tidak diperbolehkan bersalaman satu sama lain. Dia menganggap, kebiasaan baru sejak pandemi itu sama dengan syariat Islam, yang tidak memperbolehkan saling bersentuhan jika bukan muhrim. Jadi, ada penelitian juga zaman pandemi itu virus tidak langsung masuk ke tubuh kita. Ada 3-4 jam ada di rongga hidung. Nah, seharusnya, kalau muslim itu menjaga wudunya, mungkin dia akan menjadi orang terakhir yang kena corona, kata Karissa. Tapi nggak tahu kenapa. Di awal pandemi saya lihat kok kayak muslim gitu, karena sekarang kita kayak dipaksa pakai nikab, kata Karissa. Sejak itu ia sempat berpikir, ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Usai pergi beribadah, Karissa merasa hatinya hampa dan memikirkan tentang ajaran-ajaran Islam yang indah. Kemudian, ibu 3 anak itu langsung mencari tahu tentang Islam, mulai dari manfaat berwudu hingga manfaat sholat. Ternyata semua itu juga bisa dijelaskan berdasarkan ilmu medis. Apalagi saya dengan latar belakang medis. Saya melihat dan iseng browsing manfaat wudu, manfaat gerakan sholat. Kenapa orang pakai nikab? Dalam medis bisa dibuktikan, dan ajaran agama juga masuk, jelas Karissa. Setelah berbagai pergolakan di dalam hatinya, ia menceritakan keresahannya itu kepada temannya yang muslim. Kemudian Karissa memutuskan menjadi mualaf dengan membaca 2 kalimat syahadat di Mualaf Center Jakarta Barat. Usai mengucapkan 2 kalimat syahadat, Karissa berniat untuk memberitahu keluarga. Namun ia masih ragu dan timbul rasa takut. Karissa akhirnya kembali berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk terbuka soal keputusannya memeluk agama Islam. Sebelum Dr. Karissa menyampaikan keislamannya kepada suami, ia mengerjakan sholat secara sembunyi-sembunyi. Itu sempat beberapa kali ketahuan sama suami. Jadi ketahuannya pas setelah sholat, tapi alat-alat sholatnya sudah dibereskan. Akhirnya 2 hari setelah saya selesai membaca seluruh terjemahan Al-Quran, keluarga langsung tahu dengan sendirinya. Awalnya sempat diberikan ultimatum, karena mungkin merasa kaget, ungkapnya. Saat semuanya terbongkar, sang suami marah besar. Ia dianiaya, dipukul bahkan hampir dibunuh. Rambut saya dijambak, ditarik ke kamar, kepala saya dijeduk-jedugin ke tembok, ujar Karissa. Tidak hanya itu, suaminya juga mengancam membunuh anak ketiga mereka, jika Karissa Grani pindah agama. Karissa lalu dibawa suaminya ke rumah mertua, di rumah mertua, Karissa kembali dipukuli suami. Saat itu, Karissa dianggap kemasukan setan lalu didoakan. Setelah itu pulang ke rumah, sesampainya di rumah, suami Karissa sampai kelelahan atas kemarahannya itu hingga tidur. Keributan yang terjadi itu mendapatkan perhatian dari para tetangganya. Tak lama kemudian, di saat Karissa sedang mandiin anak-anak, tiba-tiba polisi datang. Saya sempat usir polisinya,
Saya bilang sudah nggak apa-apa Pak. Bapak pergi saja nanti kalau suami saya bangun saya takut dimarahin suami saya. Suami saya itu pengacara Pak, jadi ia tahu mana yang bisa divisum dan mana yang tidak bisa divisum. Namun polisi lebih jeli, melihat muka Karissa yang ada bekas-bekas memar. Setelah dibujuk polisi, Karissa akhirnya mau visum dan melaporkan KDRT yang dilakukan suaminya ke Polres Metro Jakarta Barat. Dokter Karissa mengungkapkan, itu ternyata rancangan Allah juga. Jadi berkas itu lengkap saat itu, BAP dan saksi yang dengar semuanya selesai, ujarnya. Untuk sementara waktu Karissa membawa ketiga anaknya menjauh dari suami, karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berkas terus berproses sampai ke kejaksaan hingga suami mau diciduk dari kejaksaan, itu membuat suami Karissa, yang tadi rela masuk penjara, akhirnya mau menyerah. Setelah berpikir panjang, dokter Karissa memutuskan untuk bercerai dengan suaminya, dan ia juga mencabut laporannya. Karena suaminya merasa bersalah, dan takut dijebloskan ke penjara, akhirnya mau memenuhi 3 syarat yang diajukan Karissa, yaitu, tetap menjalankan akidah Islam, hak asuh anak-anak untuk Karissa, dan harta bersama untuk anak-anak. Pihak keluarga Karissa pun tidak mempermasalahkan dirinya pindah agama. Bahkan, kini keluarga Karissa menghormati dirinya saat menjalani ibadah puasa. Sekarang kalau saya sholat mereka menghargai. Saat puasa Ramadan mereka siapin sahurnya, tutur Karissa. Setelah berpisah dengan suami, tak lama kemudian, dokter Karissa Grani menikah lagi dengan pria muslim bernama Muhammad Rizal. Dan pada akhirnya, ketiga anaknya pun mengikuti jejak sang ibu untuk memeluk agama Islam.